Halo, selamat datang di udah episode 3 dan ternyata pas gue nonton lagi episode 1 dan 2 gue kayak ngerasa susah gitu ngomong ke depan kamera, gue nengok ke sini. Kebiasaan gue sih kalau gue ngomong sambil ngingat, sambil mikir tuh gue gini. Ya namanya juga baru awal-awal bikin konten YouTube ngeliat kamera, jadi ya mohon dimaklumi aja ya. Di setelah aku coba yang kemarin, gue kan udah ngebahas tentang salah satu parfum favorit gue, yaitu adalah Mancera Red Tobacco. Kali ini gue akan bahas parfum yang bisa dipakai untuk cowok dan cewek, terutama untuk cewek-cewek lagi nih yang mungkin suka baca buku, udah gitu pengen bikin statement gue nih gitu. Nah ini lo bisa pakai parfum ini menurut gue ya. Karena baunya itu deket banget sama leathery atau yang bau-bau kulit, udah gitu bau-bau ruangan lama gitu, dan juga bau-bau apa ya jatuhnya ya. Gue pernah nyium bau-bau kayak gini tuh di mana ya? Kalau nggak salah sih di Australia ya, kalau di sebuah bar gitu, di mana itu ada rokok, ada minuman keras, udah gitu parfum semua bercampur. Nah wanginya tuh kurang lebih tidak mirip tapi serupa sama ini. Dan parfum yang gue mau bahas hari ini adalah dari keluaran rumah parfum dari Swedia, yaitu adalah Byredo. Mas Ben Gorham nih yang bikin. Kalau lu lihat Ben Gorham nggak kelihatan ya kayak orang yang bakal bikin parfum, karena emang sebenarnya dia lulusan sekolah seni. Udah gitu dia katanya dulu aktif main basket dan akhirnya ketemu sama seorang perfumer bernama Pierre Wolf. Semenjak dia ketemu sama si Pierre Wolf itu, dia mulai menceritakan visinya tentang parfum dan terjadilah rumah Byredo tahun 2006. Nah, perjalanannya Byredo, lu pasti suka mesin air. Jadi perjalanannya Byredo kan pasti lu ketemu tuh sama parfum-parfum yang mungkin akrab gitu ya, diasosiasikan sama Byredo, yang bungkusnya simple, clean, tulisannya juga bagus, fontnya juga bagus, yaitu font tulisan ya, seger gitu kayaknya, karena kan banyak parfum-parfum Byredo itu bentuknya kayak air bening gitu ya, kayak Ghost of Mojave, Gypsy Water. Nah itu tuh semuanya tuh warnanya tuh air bening. Lu pasti pikir kayak wah wanginya apa nih, simple nih, dan emang begitu gitu. Kalau lu ngeliat dan lu nyobain Byredo, kebanyakan wanginya itu nggak rumit gitu. Ya si Mas Gorham ini tuh kayak nggak mau nyampur banyak bau di dalam satu koleksinya gitu. Kayak contohnya yang hari ini gua mau bahas, Byredo Cellier. Ini adalah koleksi tahun 2019. Ini termasuk ke koleksi Night Feels. Night Feels itu luxury line-nya si Byredo ya. Karena warna-warnanya juga lebih pekat daripada Byredo yang biasanya gitu. Nih contohnya nih. Tuh kan lebih pekat daripada yang sebelumnya. Ini aduh gimana ya, wanginya tuh enak banget lagi. Kalau gue suka dan gue pakai ini di rumah karena wangi Byredo itu nggak pernah tahan lama di badan gue. Mungkin karena badan gue panas, dan ini bisa diperhitungkan buat teman-teman yang mau beli Byredo. Dipastikan kalau suhu badan kalian itu emang dingin gitu. Gue nggak ngerti gimana caranya lo mengukur suhu badan lu itu termasuk panas atau dingin, karena waktu itu gue sama Galabi ke Singapura, ke Penhaligon, dan di sana gue akhirnya ketahuan tuh suhu badan gue ternyata panas, dan itu ngebuat parfum cepat nguap. Nah salah satu yang cepat nguap adalah koleksinya Byredo yang menurut gue baunya lebih kuat daripada yang jernih-jernih aja. Itu cuma bertahan sekitar 3 jam di ruangan dingin di badan gue. Kalau yang kemarin di Mancera itu bisa sampai di push 8 jam kalau gue nggak ngapa-ngapain di ruangan dingin. Mungkin karena campurannya juga nggak terlalu banyak kali ya, jadi wanginya tuh nggak terlalu pekat gitu, jadi nyaman gitu di indera penciuman, nggak wah gitu nggak. Ini lucu banget karena wanginya itu kalau misalnya gue coba, yang pertama kecium justru adalah
wangi kulit dan juga hijau-hijau. Hijau-hijau tuh maksudnya ya wangi daun, wangi rumput, kayak lu pergi ke hutan gitu loh. Dan lucunya nih, kalau gue diemin semakin lama justru ada aroma mirip teh gitu. Jadi wanginya itu bener-bener wangi ruangan yang isinya buku, udah gitu banyak kulitnya dan tua. Mungkin ada aroma campuran wangi lilin juga gitu di situ, dan wanginya tuh kayak gitu, enak banget. Itu kenapa gue pakai ini di rumah, karena selain di rumah gue juga nggak terlalu panas dan terlalu banyak beraktivitas, rumah gue itu dominan kayu ornamennya, jadi matching wangi ini begitu gue semprotin ke badan gue, dan kadang-kadang gue semprot juga ke sekitar. Gue make Byredo CDF ini di waktu subuh dan juga jam 7 malam. Nah, coba kita nyontek apa aja yang ada di dalam Cellier ini. Kalau by fragrantica.com, yang pertama keluar emang secara review itu leather atau kulit, udah gitu woody, ada smoky. Nah ini nih yang gue seru banget, wangi smoky-nya tuh dari mana gitu. Karena emang begitu mau menghilang, wanginya tuh justru emang wangi asap gitu, incense gitu wanginya. Terus wangi tobacco atau tembakau, musky, animalic, dan juga powdery dan mossy. Mungkin dari mossy-nya kali ya, atau dari lumut. Top note-nya begitu lo semprot, tadi kan gue bilang ada wangi kulit dan juga wangi hijau-hijau. Ternyata di sini ada black tea di top notes-nya. Jadi begitu lo semprot, ces gitu keluar teh. Tadi gue juga udah bilang makin lama akan keluar bau teh gitu. Nah ternyata benar ada black tea dan ada kashmeran. Kashmeran ini, gue bener gak ya ngomongnya kashmeran atau kashmiran? Gue juga akhirnya nyari tahu tentang kashmeran ini apa gitu. Ternyata beda sama kayu kashmir gitu. Kalau kayu kashmir kan baunya bau kayu pinus gitu kali ya. Ada melatinya sedikit, ada vanilanya sedikit. Nah kalau kashmeran ternyata adalah bau buatan teman-teman. Bau buatan yang aromanya itu emang antara bau kayu dan juga bau musk atau bau yang animalic, yang bau kulit, bau binatang gitu. Nah emang biasanya kashmeran itu dipakai buat meningkatkan aroma itu, aroma kayunya kah atau aroma musknya kah, atau mungkin aroma-aroma yang emang aromatik gitu, kayak sesuatu yang baunya tuh kaya gitu. Nah itu biasanya ditimpa kashmeran, itu bisa menambah aromanya gitu, tambah kuat dan tambah unik. Nah yang lucu adalah leathernya itu keluar di awal-awal kalau gue. Kalau di sini kan middle note sebenarnya. Nah kalau di kulit gue itu akan keluar di awal-awal. Dan ternyata tobacco-nya itu bukan tobacco-nya, tapi justru daun tembakaunya. Selain leathernya ternyata ada wangi tembakau yang nggak keluar di badan gue, atau mungkin gue nggak bisa nyiumnya. Gue nggak bisa nyium wangi tembakau, tapi gue bisa nyium bau teh, kulit, dan juga si kashmiran itu ya, antara kulit dan juga musk itu. Jadi wanginya tuh agak-agak manis gitu. Nah terus base notes-nya setelah habis adalah birch. Birch ini kalau di Indonesia tuh betula kalau nggak salah ya, betula, kayu itulah pokoknya. Yang pohonnya tinggi-tinggi gitu. Ya pohon tinggi lah, maksud gue pohonnya ramping-ramping. Ada nggak ya fotonya ya? Nah ini nih kurang lebih pohon betula. Biasanya kalau betula ini diasosiasiin emang sama wangi-wangi kulit, wangi-wangi leather gitu. Makanya disebutnya Russian leather kalau di dunia aroma lah gitu. Ini yang gue baca ya. Terus yang terakhir ada oak moss. Ini pohon oak. Dia kan ngasilin apa, lumut kali ya gitu ya. Dan gue rasa ini nih yang bikin wanginya jadi smoky gitu. Jadi bayangin wangi kulit agak manis, terus ada wangi asapnya gitu. Jadi kurang lebih campuran dari top note, middle note, dan juga base notes-nya itu yang akhirnya ngebuat si Cellier ini jadi unik dan bisa dipakai sama cowok dan cewek. Dan menurut gue sih kalau cewek pakai ini, lu emang hobi yang tadi gue bilang di awal, lu hobi baca buku, atau mungkin lu emang dandanannya juga old school, lu pakai buat pergi malam, gue rasa ini akan cocok. Dan secara bentuk juga cantik gitu, jadi emang bisa dipakai juga sama cewek-cewek gitu ya. Kenapa gue pakai ini sekali lagi, karena tadi di rumah gue cocok wanginya sama ambience di rumah gue. Jadi silahkan dicoba Byredo Cellier. Ini harganya coba gue lihat dulu.
Ini harganya 3,8, jadi silahkan ditabung-tabung. Dan jujur kalau lu make keluar ruangan akan sayang banget, karena lu akan make habis itu lu timpa lagi pas lu udah nyampe tujuan lu. Jadi ini emang parfum di dalam ruangan kalau buat badan gue. Kalau ada lu yang udah pernah nyobain Night Feels by Byredo yang Cellier ini dan ternyata tahan lama, tolong tulis di kolom komen dan kasih tahu gue juga experience lu pakai parfum Cellier ini gimana gitu. Karena ini benar-benar pengalaman gue, apa yang gue coba dan yang terjadi di badan gue kayak apa, dan biasanya orang beda-beda gitu pengalamannya dalam memakai sebuah produk parfum begitu. Nah, jadi itu dia tentang Byredo Cellier, koleksi dari Byredo Night Feels. Wanginya sekali lagi manis, leathery, musky, dan yang menarik adalah begitu lu semprot ke badan lu mungkin lu akan ngerasain lo kok leathery tapi green gitu. Jadi ini menarik banget parfumnya. Bisa lu pakai untuk malam dan mungkin akan bertahan lebih lama di tempat dingin sesuai dengan tempat ngejualnya. Kayaknya Swedia dingin gak sih gitu. Jadi warnanya juga warna dan aromanya juga sekali lagi ciri khasnya Byredo, tidak terlalu rumit dan bisa lu pakai untuk kegiatan-kegiatan yang santai dan sekali lagi di dalam ruangan. Oke, segitu dulu episode ketiga ini. Besok gue akan balik lagi dengan parfum lain atau mungkin benda lain yang setelah ku coba akan ku bagi saya. Jadi silakan dan juga silakan tulis di kolom komentar apakah lo kebayang wanginya dari apa yang gue jelasin. Kalau enggak, gue akan coba betulin di episode selanjutnya. Terima kasih untuk waktu dan kuotanya. Sampai ketemu minggu depan.